kembali lagi bersama saya, Anastasia Ister yang akan menemani Anda pada hari ini. Laporan hari ini akan membahas mengenai bagaimana pandangan gereja ortodoks dalam menghadapi tantangan serta peluang di era digital yang semakin maju. Gereja Ortodoks telah menjadi salah satu institusi keagamaan tertua di dunia dengan warisan tradisi dan nilai yang mendalam. Namun, di tengah laju kemajuan teknologi digital, gereja ini juga berusaha menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang baru yang ditawarkan oleh era digital. Dalam beberapa tahun terakhir, gereja Ortodoks mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai dan terhubung dengan jemaatnya di seluruh dunia. Mereka telah mengadopsi berbagai platform online seperti situs web gereja, media sosial, dan streaming video untuk memberikan layanan keagamaan, menyebarluaskan ajaran agama, dan memperluas jangkauan komunikasi. Sekarang, kami memiliki kesempatan untuk melakukan sesi tanya-jawab dengan narasumber ahli yang telah berkontribusi dalam laporan ini. Saya sangat senang mempersembahkan kepada Anda, Romo Kiril, seorang ahli dalam bidang gereja ortodoks dan penerapan teknologi digital. Selamat datang, Romo Kiril. Terima kasih karena sudah mau datang ke acara pada hari ini. Saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi jawaban untuk para pemirsa di rumah mengenai pandangan gereja ortodoks dalam menghadapi era digital. Bagaimana gereja ortodoks menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital dalam memberikan layanan keagamaan kepada umatnya? Ya, untuk gereja ortodoks sendiri, terutama gereja ortodoks Indonesia, menggunakan handycam untuk merekam kegiatan ibadah yang dilakukan setiap minggu, sekalipun jemaat tetap hadir dalam ibadah tersebut. Dan juga gereja ortodoks juga membuat foto untuk dipublikasikan supaya orang-orang bisa mengenal gereja ortodoks lebih dalam lagi. Oke, lalu apa saja tantangan yang dihadapi gereja ortodoks dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas kehadiran dan pengaruhnya? Untuk gereja ortodoks sendiri, dalam memperluas kehadirannya di Indonesia, tentunya memiliki tantangan yang banyak. Salah satunya penggunaan media yang semakin banyak sehingga membuat orang lain bisa mengambil foto, video, lalu mengeditnya sesuka hati, lalu menggunakan foto atau video tersebut untuk menyerang balik gereja ortodoks Indonesia. Lalu bagaimana gereja ortodoks mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dalam era digital yang serba cepat dan serba instan? Untuk gereja ortodoks sendiri, Romo rasa sudah memiliki pengalaman yang luas. Di mana 2000 tahun sampai sekarang tetap eksis, meskipun dengan jumlah yang sedikit, namun tetap memelihara tradisi yang sudah diajarkan oleh pendahulu, yaitu para rasul, murid-murid para rasul, hingga imam-imam saat ini yang masih menerima tabisan. Gereja ortodoks tidak pernah kompromi terhadap hal-hal yang bisa merusak unsur-unsur tradisi, yang mana tradisi tersebut menyatakan kebenaran dan juga kepenuhan dari ajaran yang sudah diterima oleh gereja ortodoks dan dipertahankan hingga saat ini. Apakah gereja ortodoks telah mengadopsi platform digital seperti media sosial untuk berinteraksi dengan jemaatnya? Jika ya, bagaimana dampaknya terhadap komunitas keagamaan? Tentu saja gereja ortodoks Indonesia sudah menggunakan platform digital. Contohnya YouTube. Salah satu founder dari gereja ortodoks Indonesia yaitu Romo Daniel Bambang Biantoro selalu mengupload video, selalu memuat pengajaran-pengajaran di YouTube. Yang tentunya bukan hanya itu saja, gereja ortodoks Indonesia juga menggunakan Instagram. Sebagian daripada jemaat sudah menggunakan TikTok dan tetap menyebarluaskan tentang ajaran ortodoks tersebut. Bagaimana gereja ortodoks mengintegrasikan teknologi digital
dalam upaya pembelajaran agama dan pendidikan rohani bagi umatnya? Pertanyaannya sepertinya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Hanya untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, kembali lagi seperti YouTube tadi, Romo Daniel Bambang Biantoro selalu menggunakan YouTube untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk menerangkan keraguan atau kerancuan dari ajaran yang mungkin diterima dari gereja sebelumnya, lalu ingin mengetahui pandangan ortodoks itu seperti apa. Bagi umat yang sudah menjadi ortodoks tentu itu juga amat sangat baik, di mana umat mengingat kembali, memahami lebih dalam lagi penjelasan-penjelasan di Alkitab yang mungkin tidak semua orang bisa memahami. Apakah gereja ortodoks menghadapi perubahan dalam pola ibadah dan ritual mereka sebagai akibat dari pengaruh teknologi digital? Sebenarnya kalau dari digital mungkin gereja ortodoks tidak mengalami perubahan dalam hal liturgis, dalam hal praktek. Kalau perjamuan kudus contohnya, ketika terjadi COVID-19, tidak ada jemaat yang menerima komuni karena komuni tidak dapat diberikan secara online. Komuni hanya bisa diberikan oleh imam kepada jemaat, sebagaimana yang dipahami oleh gereja ortodoks, bahwa komuni itu adalah penyatuan antara manusia dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi tidak bisa dilakukan secara online. Mungkin iya, mau tidak mau jemaat hanya menyaksikan ibadah yang dilakukan di gereja, tetapi kita bersyukur kepada Allah. Setelah masa pandemi berakhir, akhirnya kita dapat berkumpul bersama, beribadah bersama, dan jemaat dapat menerima komuni yang memang harus diterima oleh setiap umat untuk dapat menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Lalu apakah gereja ortodoks menghadapi risiko pengabaian atau pengurangan interaksi langsung antara jemaat dan pemimpin rohani akibat penggunaan teknologi digital? Tentu tidak, justru sebaliknya. Dengan adanya digital, atau sekarang kita sudah memasuki era digital, setiap umat bisa berkomunikasi dengan imam kapan saja, di mana saja. Bahkan jika ada sesuatu hal yang dibutuhkan dapat langsung mengabari imamnya, sehingga imam bisa langsung datang dan memberikan kebutuhan yang diminta oleh jemaat tersebut. Apakah gereja ortodoks menghadapi tantangan privasi dan keamanan data dalam penerapan teknologi digital dalam kegiatan gerejawi? Tentu keamanan digital itu amat sangat penting. Kenapa? Karena data-data pribadi yang dimiliki oleh setiap kita itu adalah penting. Contoh yang baru-baru ini terjadi bahkan di YouTube-nya Romo Daniel beberapa kali diretas, beberapa kali dihack oleh orang-orang yang memang tidak menyukai kabar sukacita tersebut. Ketika orang semakin banyak mengetahui ajaran kekristenan seperti ini, semakin banyak juga orang yang tentu tidak suka. Ada yang suka, tetapi ada yang tidak suka. Nah, orang-orang yang tidak suka ini bisa saja berusaha mencelakai, mencari informasi, lalu memberikan ancaman dan sebagainya. Dan itu hal yang wajar. Tetapi kami pun semakin meningkatkan keamanan dalam menjaga data-data pribadi, data-data gereja, sehingga tidak
mudah dibobol oleh orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Lalu bagaimana gereja ortodoks menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi digital dan pengalaman rohani yang mendalam dalam ibadah dan praktik keagamaan mereka? Kita bisa menggunakan digital kapan saja. Mungkin tidak sedikit dari kita juga mendownload aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung meningkatkan kerohanian kita. Bisa mendownload aplikasi Alkitab, bisa mendownload aplikasi untuk doa, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita baca di internet. Kehidupan orang-orang kudus, sejarah gereja, yang tentunya bisa menambah keimanan kita. Bagaimana membuat itu menjadi seimbang? Tentu sebagai imam hanya bisa menasihatkan supaya kita semua tahu batasan-batasan untuk menggunakan digital. Jangan terlalu lama juga untuk hal yang tidak penting di handphone atau di laptop atau di komputer. Kita juga memiliki sembahyang pagi, sembahyang sebelum tidur. Apabila kehidupan itu kita lakukan secara terus-menerus, tentulah kehidupan rohani kita semakin meningkat dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkembangan teknologi di zaman ini. Asalkan kita semakin bijaksana dalam menggunakan. Baik, sekian untuk pertanyaan sesi tanya jawab saya pada hari ini. Untuk Romo Kiril, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup dalam acara hari ini. Saya Anastasia Ister dan tim pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.